Silakan duduk, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Judul yang saya ambil adalah 2023 untuk kemuliaan Tuhan. Saat saya masuk ke tahun baru, kita chatting dengan beberapa teman saya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Sebagian menanyakan, doakan dong Bapak Pendeta supaya tahun 2023 ini kita akan memasuki tahun penuaian. Menuai. Saya katakan kepada yang menanyakan ke saya itu, oh pastilah tahun 2023 ini adalah tahun penuaian. Kita juga tahu untuk menuai kita harus menanam. Jadi mereka mintanya tahun untuk menuai. Kapan menanamnya gitu kan. Saya sampaikan juga. Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa dia bekerja keras karena Bapaknya di surga bekerja keras. Itu bukan hanya tahun penuaian. Tahun menanam, tahun menuai, Tuhan Yesus selalu bekerja keras karena Bapaknya selalu bekerja keras sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitabnya. Apapun itu, entah tahun penuaian, tahun menanam, tahun apapun, yang jelas Tuhan kita Yesus Kristus melalui Yohanes 12 ayat 27 dan 28 mengatakan dengan jelas, saya akan ambil intinya saja. Di situ Tuhan Yesus sendiri mengatakan, sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa selamatkan aku dari saat ini. Itu pada saat dia mengetahui, dia sudah mengetahui. Tapi pada saat tiba, waktunya tiba untuk penyalipan itu. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, Bapa muliakanlah namamu. Tahun penuaian, tahun penanaman, Tuhan kita bekerja keras karena Bapaknya bekerja keras, yang dia kehendaki hanya satu sesuai dengan ayat 28 ini, yaitu dia menghendaki Bapaknya dimuliakan. Kalau ada gereja yang mengkhotbahkan mengenai penuaian dan hanya penuaian, dan akhirnya tujuannya ke penuaiannya dan bagaimana penuaian itu bisa membuat jemaat Tuhan diberkati, makmur dan segala macam, itu belum lengkap. Kalau ada gereja yang berkhotbah mengenai menanam, bagaimana jemaat menanam, apa yang Tuhan kehendaki di dalam menanam, dan isinya adalah menanam, dan akibat dari menanam itu jemaat Tuhan dibangun, itu pun belum lengkap, itu khotbah. Kalau kita mau selengkapnya seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu, baik menanam, baik menuai, apapun itu semua adalah seperti yang Tuhan Yesus tuju, yaitu untuk kemuliaan Bapaknya di surga. Jadi kita baca firman Tuhan, kita mengkhotbahkannya, baik melalui renungan di dalam keluarga, baik di dalam kelompok-kelompok kecil ataupun sekolah minggu, bahkan di mimbar ibadah raya. Tujuannya adalah Tuhan Yesus menghendaki dari nas-nas ini Bapaknya dimuliakan. Pertanyaannya adalah pada nas yang khusus akan kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Bagaimanakah Tuhan Yesus menghendaki Bapaknya di surga dimuliakan. Dan nas ini akan menjadi nas yang membuka tahun 2023 bagi kita semua. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, untuk kita semua memuliakan Tuhan. Mari kita pelajari bagaimana melalui nas ini Yesus kita, Tuhan kita menghendaki Bapaknya di surga dimuliakan di tanggal 1, dimuliakan di tanggal 2, tanggal 3 Januari sampai nanti 30 Desember, 31 Desember tahun 2023. Saya akan memulainya dengan ayat yang ke-8. Di situ, ini Yohanes 15, nas kita. Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada dua hal di sini yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana Bapanya dipermuliakan. Pertama adalah kalau kita semua menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Yang sungguh-sungguh murid-murid Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah murid-murid yang sungguh-sungguh ini berbuah banyak. Kita perhatikan di sini banyak, bukan hanya sekedar berbuah. Ilustrasi yang dipergunakan di nas ini adalah pohon anggur. Jadi kalau kita melihat di pohon anggur itu ada yang namanya pokok anggur, bahasa Inggrisnya vine. Ada yang namanya ranting anggur, bahasa Inggrisnya adalah branch. Ada yang namanya buah anggur, buah itu bahasa Inggrisnya adalah fruit. Diterjemahkan dari bahasa Yunaninya, kata-kata di dalam bahasa Yunaninya. Kita tahu dari pasal 15 ayat 1 nas kita ini bahwa yang dimaksud dengan pokok anggur adalah aku. Ayat 1 katakan, akulah pokok anggur yang benar. Aku di sini mengacu kepada Tuhan Yesus. Jadi pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Ranting anggur sebagaimana disampaikan di pasal 15 ayat 5, di situ firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ranting anggur ini adalah kamu, adalah kita semua, adalah jemaat Tuhan. Yang dalam konteks kita adalah jemaat Tuhan di gereja Tuhan TLCC yang sangat dicintai oleh Tuhan. Yang satu lagi adalah buah anggur, fruitnya. Di situ dikatakan barang siapa tinggal di dalam aku. Masih di ayat 5, pasal 15. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi termasuk di dalam buah-buah itu. Di nas kita ini firman Tuhan katakan yang pertama adalah di ayat 7, buah itu adalah jawaban doa. Di ayat 11 buah itu adalah sukacita. Di ayat 17 dan ayat-ayat lainnya buah itu adalah kasih. Jadi kita sudah tahu pokoknya itu siapa, ranting-rantingnya itu siapa, buahnya itu apa. Kita sudah mengetahui secara singkat. Kembali lagi ke tujuan Tuhan Yesus, yaitu dengan memberikan ilustrasi mengenai pohon anggur ini. Tuhan Yesus menghendaki Bapanya lah yang dipermuliakan. Bukan pokok anggurnya yang dipermuliakan, bukan rantingnya yang dipermuliakan, bukan buahnya yang dipermuliakan. Tapi Bapanya yang di dalam konteks nas kita adalah pengusaha pohon anggur ini. Dengan demikian, maka ketiga elemen tadi, pokok, ranting, dan buah, kita masukkan ke dalam tujuan Tuhan Yesus, kita akan melihatnya dengan cara melihat baru, yaitu pokok anggur yang adalah Kristus. Bapa menghendaki diri Bapa dipermuliakan melalui si pokok anggur. Artinya Tuhan Yesuslah yang dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Bapa di surga. Demikian juga dengan ranting. Bapa si pengusaha menghendaki ranting-ranting ini mempermuliakan diri Bapa. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki kita semua, jemaat Tuhan, dipakai oleh Bapa di surga untuk Bapa mempermuliakan dirinya. Dan yang terakhir adalah buahnya. Sama prinsipnya adalah Bapa menghendaki buah-buah itu. Yang di dalam konteks kita jawaban doa, sukacita, kasih dipakai oleh Bapa untuk Bapa mempermuliakan dirinya. Jadi menggabungkan antara ilustrasi pohon anggur dengan tujuan Tuhan Yesus, kita mendapati bahwa tiga elemen, pokok, ranting, dan buah, semua tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mempergunakannya untuk kemuliaannya. Mari kita pelajari lebih dalam satu demi satu. Kita mulai dari pokok anggur. Yohanes 15 ayat 1 tadi. Saya bacakan lagi, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tersirat dari ayat 1 ini pertama adalah hanya Yesuslah pokok anggur yang benar.
tidak ada pokok anggur lainnya yang benar di mata Tuhan, si pengusaha. Itu implikasi pertama. Yang kedua adalah hanya Yesuslah yang dapat menghubungkan si ranting, si buah, yaitu kita semua, jemaat Tuhan. Dan buah-buah yang Tuhan berikan untuk kita hidupi dengan si pengusaha, dengan si Bapa. Ranting tidak bisa berhubungan dengan Bapa. Buah tidak bisa ada hubungannya dengan Bapa kecuali lewat pokok. Kecuali lewat Yesus. Hanya Yesus, amin, yang bisa menghubungkan jemaat Tuhan dan buah-buah yang Tuhan berikan kepada jemaatnya kita semua kembali ke Bapanya di surga. Ayat 3 firman Tuhan di nas kita ini menyampaikan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengatakan firman itu? Aku. Karena firman yang telah ku katakan kepadamu, siapaku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi hanya Yesuslah yang dapat menyampaikan firman Tuhan ke si ranting ini. Tentunya kita tahu firman itu adalah firman Tuhan, artinya Allah Bapa di surga. Masuknya ke Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan. Dengan ilustrasi kita, si pengusaha itu menyampaikan nutrisi segala macam masuk ke pokok anggur dulu. Tapi kemudian masuk ke ranting, yaitu kita semua. Firman Tuhan ini mencapai kita hanya melalui Yesus. Hanya melalui pokok. Dengan kata lain, yang dapat membersihkan si ranting itu adalah yang datangnya dari Bapa, firman Tuhan, melalui si pokok. Ranting tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Demikian juga kalau kita lihat buahnya nanti. Ranting tidak bisa memproduksi buah itu sendiri. Kagak mungkin. Jadi kalau kita katakan di dalam pembicaraan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa saya adalah anak-anak Tuhan yang soleh. Karena setiap hari saya membaca firman Tuhan. Setiap minggu saya pergi ke gereja. Setiap ada pelayanan saya melayani. Dan kita meninggalkan pokoknya. Kita tidak menyebutkan Yesusnya di situ. Maka itu bukan dari firman Tuhan. Kita bisa mengekspresikan itu. Itu dari tempat lain. Karena firman Tuhan katakan yang bekerja, yang melakukan semua itu adalah si pokok ini. Yesuslah yang menyampaikan yang aslinya dari Tuhan. Firman Tuhan itu. Bukan si rantingnya dapat sendiri, bukan. Yesuslah yang menyampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat 5. Masih di nas yang sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi buah itu bisa banyak. Jemaat Tuhan di gereja Tuhan TLCC ini bisa berbuah-buah dengan banyak. Hanya jika si ranting itu tinggal pada pokok. Hanya jika jemaat Tuhan di TLCC berada di dalam si pokok. Berada di dalam Tuhan Yesus. Hanya itu. Artinya apapun yang terjadi pada ranting adalah di dalam kekuasaan si pokok anggur. Pokoknya bilang A, maka si ranting akan melakukan A. Pokoknya bilang B, si pokok anggur ini bilang B ke si ranting akan melakukan B. Jadi semua buah itu, kesejahteraan dari si ranting dan buah-buahnya kembali lagi ke pokok, kembali lagi ke Yesus. Itu adalah ayat 5. Satu lagi dari ayat 2. Di situ dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dipotong oleh si pengusaha. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkan oleh si pengusaha. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ada ranting yang meskipun dia sudah berbuah, dia tetap harus dibersihkan karena tujuan daripada Kristus, si pokok, adalah memuliakan Bapanya di surga. Bukan supaya rantingnya mengalami kenyamanan dengan buah yang ada. Karena
Bapa di surga mengatakan, aku dimuliakan pada saat ranting-ranting ini buahnya banyak, buahnya lebat. Kalau kita tahu ranting yang buahnya lebat kan melengkung itu karena buahnya berat kan. Terus jadi bengkok gitu kan, tekanannya lebih besar ke si ranting itu. Itu adalah bisa menjadi semacam friksi atau beban. Tuhan Yesus bukan katakan cukup kamu berbuah ranting, satu aja cukup. Yang penting ada buahnya. Jadi kamu gak perlu susah-susah bengkok, berat lagi, ada beban di situ, gak perlu begitu. Tapi itu tidak memuliakan Tuhan. Makanya yang dikatakan firman Tuhan bukan hanya sekedar berbuah, tapi berbuah banyak. Dan Tuhan katakan harus dibersihkan. Jemaat Tuhan di TLCC, Tuhan menghendaki buah-buah yang banyak. Tuhan menghendaki sukacita. Salah satu dari 3 buah di nas ini yang banyak. Itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki yang namanya doa yang disampaikan kepada Tuhan oleh jemaat TLCC. Dijawab oleh Tuhan sebanyak-banyaknya. Itu yang Tuhan kehendaki untuk kemuliaan Tuhan. Kembali lagi ke ayat 5. Bagaimana Tuhan membuat semua itu terjadi? Dikatakan di ayat 5 Yohanes 15 nas kita. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Si pengusaha ini, Tuhan Allah Bapa di surga, membuat ranting-ranting ini berbuah banyak. Membuat jemaat TLCC memiliki sukacita yang luar biasa. Memiliki jawaban doa yang luar biasa. Yang buah-buah itu adalah bagian daripada yang Tuhan kehendaki dengan cara Tuhan memberikan makanan berupa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus tinggal di dalam si ranting. Yang mana disalurkannya lewat si pokok. Yang kemudian firman Tuhan itu akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Pesan Natal yang kemudian dilanjutkan pesan tahun baru untuk kita semua jemaat Tuhan di TLCC. Yang saya imani kita semua mencintai Tuhan kita dan Tuhan kita mencintai kita dengan luar biasa adalah sesederhana kita memuliakan Tuhan setiap hari. Natal caranya sebagaimana yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Untuk tahun baru seperti yang barusan kita bicarakan. Sesederhana itu. Ilustrasinya sangat jelas yaitu pohon anggur. Ada pokoknya, ada rantingnya, dan ada buah-buahnya. Selesai. Itulah yang ingin disampaikan. Nah sekarang saya ingin menutup dengan dari apa yang kita lihat secara mendalam lebih sedikit tadi. Ayat-ayat yang satu demi satu tadi. Kalau kita lihat ilustrasinya di mana kita tahu di situ ada pokok anggur, kita tahu ada ranting anggur, ada buah anggur, maka kita tahu dari ilustrasi tadi bahwa pokok, bahwa ranting, bahwa buah dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan mempermuliakan dirinya. Sekarang setelah merenungkan ayat demi ayat tadi, kita bisa menambahin sedikit daripada pengertian kita mengenai bagaimana Tuhan menghendaki dirinya dipermuliakan. Untuk si pokok anggur, Tuhan mempergunakan pokok anggur ini melalui Roh Kudusnya dan firman-Nya. Kita tahu itu, kita melihat dari konteks Alkitab maupun dari ilustrasi itu. Bahwa firman-Nya si pengusaha ini memberikannya mungkin sebagai ilustrasi saja berupa pupuk, air dan segala macamnya masuk ke pokoknya dulu. Nah itu jadi melalui pokoknya lah Tuhan memberikan ke pokok ini firman dan Roh Kudus Tuhan. Untuk si ranting demikian juga dari ayat-ayat yang barusan kita baca tadi. Yang barusan kita renungkan tadi. Bahwa si ranting ini harus dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang datangnya dari si pokok. Dan untuk buahnya juga sama. Kita mengetahui bahwa Roh Kudus Tuhan dan firman Tuhanlah yang memberi makan si ranting dan kemudian buah itu keluar. Jadi 3 pelakunya ada kesamaan
dari tiga pelaku ini, sehingga si tiga pelaku ini semuanya memuliakan Tuhan. Kesamanya adalah Roh Kudus Tuhan bekerja, kesamanya adalah firman Tuhan mendiami dan bekerja atas tiga pelaku ini. Roh Kudus dan firman Tuhan. Kalau kita mendengar dua kata itu, tentunya kita mengingat apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Bagaimana umat Tuhan bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu ada di Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan ayat yang sangat penting ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya parafrasekan ini. Allah itu adalah roh. Barang siapa memuliakannya, memuliakan Allah, harus memuliakannya dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud kebenaran di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Ingat tadi tiga pelaku tadi ada tiga kesamaan, yaitu Roh Kudus dan firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 23-24 ini kembali menekankan itu. Hanya dengan Roh Kudus Tuhan dan kebenaran firman Tuhan, Tuhan dimuliakan oleh jemaatnya. Dan sebagai poin terakhir untuk menutup firman yang Tuhan yang sedang kita renungkan ini adalah dari nas kita Yohanes 15 ayat 7. Di mana di situ firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai buah-buah yang diproduksi oleh pekerjaan Roh Kudus mempergunakan firman Tuhan. Pertama di ayat 7 itu adalah di situ dikatakan apa saja yang kamu kehendaki, mintalah. Mintalah adalah apa saja yang kamu kehendaki, doakanlah. Dan firman Tuhan di ayat 7 ini katakan kamu akan menerimanya. Itu buah-buahnya. Kita berada di dalam Roh Kudus Tuhan, kita berada di dalam firman Tuhan, maka buah-buah yang pertama yang dikatakan oleh nas kita adalah doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Sebagai buah-buah itu, kita harus mengamini itu. Kita mengamini bukan? Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Roh Kudus Tuhan, tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan tinggal di dalam firman Tuhan. Setiap doa kita akan kita terima dari Tuhan. Oh, banyak yang ragu-ragu. Ini kayaknya kok seperti ajaran-ajaran teologi kemakmuran itu, Pak Pendeta. Bukannya saya katakan tadi Yohanes 15 ayat 7. Bukannya saya katakan ini langsung saya kutip dari firman Tuhan. Bukan saya tambahkan, bukan saya tafsirkan. Yang jelas pada saat seseorang hidup di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus Tuhan, dan di dalam firman Tuhan, maka doa yang keluar dari mulutnya datangnya dari pikiran Yesus. Datangnya dari dalam Alkitab, bukan pikiran si manusia itu sendiri. Bukan berdasarkan keinginan si manusia itu sendiri. Di luar keinginan Kristus, di luar apa yang disampaikan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, kamu minta apapun, kamu pasti akan menerimanya. Dan itu adalah janji Tuhan untuk tahun 2023 ini. Yang kedua, buah yang kedua adalah dari ayat 10, masih Yohanes 15. Di situ dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, yaitu berada di dalam Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Tuhan Yesus, dan berada di dalam firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan, engkau atau kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Artinya orang itu akan menghidupi kasih yang datangnya dari Tuhan.
Tahun 2023 ini Tuhan Yesus sendiri melalui Yohanes 15 ayat 10 menyampaikan kepada kita semua di awal tahun. Engkau berada di dalam aku, di dalam Roh Kudusku. Engkau berada di dalam firman-Mu, aku jamin engkau akan tinggal di dalam kasih-Ku. Bukankah itu yang kita maui Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita mohonkan kepada Tuhan untuk terjadi di 1 Januari sampai 31 Desember 2023 nanti kita hidup di dalam kasih Tuhan yang antara lain penafsirannya adalah kita mengasihi istri kita mengasihi kita mengasihi anak-anak kita mengasihi kita mengasihi Tuhan, istri kita mengasihi Tuhan, anak-anak kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita, istri kita dan anak-anak kita. Itu salah satu penafsirannya. Bukankah itu yang kita kehendaki dari 1 Januari hari ini sampai 31 Desember 2023 nanti? Saya berdoa itulah salah satu buah yang kita doakan untuk Tuhan berkatkan kepada kita. Dan ayat 10 katakan pasti akan diberikan kepada kita di tahun 2023 ini. Satu lagi dari ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Tuhan Yesus mengatakan itu. Sukacita itu adalah salah satu buah dari 3 buah yang dikatakan oleh firman Tuhan di nas kita kali ini. Sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau hidup di dalam Roh Kudusku. Engkau hidup di dalam firman-Mu. Sukacitaku, sukacita yang datangnya daripadaku, yang tidak bisa dikalahkan oleh kepahitan dunia yang macam apapun, yang tidak bisa dikalahkan oleh pergumulan yang paling membuat kita menderita sekalipun. Ada di dalam kita, itu janji Tuhan. Ada di ayat 11 pasal 15 nas kita. Dan itu kalau kita lihat kalimat yang dipakai, bahasanya, tata bahasanya adalah hari ini tanggal 1 Januari kita terima itu sukacita. Karena kita berada di dalam Roh Kudus, kita berada di dalam firman Tuhan. Terus tanggal 2, 3, 4 Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember tahun 2023 kita terima itu. Itu adalah janji dari Tuhan. Selesai. Penutupan. Amin. Memberikan semangat bukan kepada kita semua mengetahui bahwa Tuhan bekerja. Si pengusaha ini bekerja di gereja kita. Di TLCC. Di mana di gereja Tuhan yang ada di TLCC ada pokok anggurnya. Betul gak ada pokok anggurnya? Kita mengamini bukan Roh Kudus Tuhan ada di kita. Ada di gereja ini, amin. Ada rantingnya yaitu kita semua. Dan buah-buahnya ada juga yang sedang dijanjikan oleh Tuhan. Melalui ayat-ayat yang baru saja kita renungkan tadi. Bapak Pendeta udah jelas. Ilustrasinya sudah jelas mengenai pohon anggur. Dan juga buah-buahnya yang Tuhan janjikan sudah jelas. Melalui ayat-ayat yang baru saja kita renungkan bersama. Terus gimana? Saya ini jemaat TLCC yang sangat mencintai Tuhan Yesus. Tuhannya TLCC. Dan saya mengamini dan mengimani bahwa Tuhan Yesus juga mencintai saya bahkan lebih daripada saya mencintai Tuhan Yesus. Apa yang harus terjadi di dalam kehidupan saya dan keluarga saya, istri saya, anak-anak saya. Dari 1 Januari ini sampai nanti 31 Desember tahun 2023. Pertama adalah kita mengetahui bahwa di dalam memuliakan dirinya Bapa di surga mempergunakan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudusnya dia pakai. Bukankah itu yang kita ulang-ulang? Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ibadah yang sejati adalah di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian kita harus
bukan hanya mengimani, tapi melihat sendiri bahwa Roh Kudus Tuhan itu ada di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ada di dalam keluarga kita dan keluarga kita di dalam Roh Kudus. Ada di dalam istri kita, ada di dalam anak-anak kita, dan istri kita dan anak-anak kita ada di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam mereka. Kita bukan hanya mengimani, kita harus melihat sendiri itu ada di depan kita, di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tahu bahwa kita tidak bisa memaksa Roh Kudus untuk melakukan sesuatu apapun. Kita tidak bisa memaksa. Tapi janji Tuhan tadi katakan bahwa Dia akan berdiam di dalam kita. Dan kita akan dipanggil untuk berdiam di dalam Roh Kudus. Jadi bagaimana itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama adalah berdoa dengan kusyuk setiap hari. Tanggal 1, 2, 3 Januari, Februari, Maret, April, Desember 2023 harus berdoa setiap hari dengan kusyuk. Memohon Roh Kudus untuk mengurapi kita. Untuk berkenan tinggal di dalam kita dan mengizinkan kita tinggal di dalam Dia. Bentuknya seperti apa, Bapak Pendeta? Saya setiap hari berdoa, saya setiap hari. Saya setiap hari mengajak istri saya berdoa, Bapak Pendeta. Apakah seperti itu yang Bapak Pendeta sedang sampaikan kepada kita sekarang? Kalau kita melihat konteks firman Tuhan, berdoa secara individu, sepasang suami dan istri, satu keluarga, ayah, ibu dan anak-anak, itu adalah awal daripada memuliakan Tuhan. Awal daripada memuliakan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki sebagaimana di Yohanes tadi, penyembah-penyembah sejati adalah lebih daripada berdoa, yaitu kita beribadah kepada Tuhan. Baik secara individu, sepasang suami istri maupun keluarga. Artinya harus ada ibadah di rumah di mana Roh Kudus Tuhan itu bersemayam. Harus ada ibadah yang memuliakan Tuhan. Di mana si pokok anggur, si ranting-rantingnya, si buahnya itu berada. Saya buat sederhana, harus ada mezbah doa di keluarga itu. Tahun baru ini, kalau kita katakan di tempat saya waktu itu kuliah adalah New Year's Resolution. Jadi komitmen yang akan dilakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk tahun baru. Dan ini adalah penerapan pertama. Kalau di rumah kita belum ada mezbah doa. Firman Tuhan kali ini membawa kita kepada hati Tuhan. Yaitu Tuhan ingin anak-anaknya beribadah kepadanya lebih daripada berdoa. Jadi berkomitmenlah untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan dirikan itu mezbah doa di keluarga kita. Bapak Pendeta, gak ada waktu. Sulit ngumpulin. Ayah, ibu, dan kami anak-anak. Itu sulit. Selalu ada aja kesibukan yang... Oke, itu kenyataan hidup kita sehari-hari bukan? Tapi kenyataan firman Tuhan, kenyataan yang Tuhan kehendaki adalah kita menyembah, kita beribadah kepada Tuhan. Tinggal pilih, kenyataan sehari-hari kita akomodasi atau apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita yang dimiliki oleh Tuhan. Dan kita sudah mengamini dan mengimani tadi bahwa kita berada di dalam Tuhan, Tuhan berada di dalam kita. Untuk mengakomodasi kenyamanan hidup kita. Atau kita memang mau beribadah, menyembah Tuhan. Saya berdoa. Jemaat Tuhan di TLCC, baik dari yang sekolah minggu, anak-anak. Bahkan sampai yang bapak dan ibunya memilih yang kedua tadi, yaitu kita sebagai jemaat Tuhan. Sebagai keluarga Tuhan di TLCC. Menyembah Tuhan dengan beribadah kepada Tuhan setiap hari di dalam rumah tangga kita dengan mengizinkan Tuhan mendirikan mezbah doa keluarga. Penerapan kedua. Kita mengetahui tadi yang pertama adalah Roh Kudus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Dijelaskan kembali oleh Tuhan Yesus sendiri. Penyembah-penyembah sejati.
pengibadah sejati, menyembah dan beribadah dengan Roh Kudus di dalam roh dan di dalam firman, dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Bagaimana dengan firman Tuhan ini Bapak Pendeta? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, yang kita sudah amini tadi, berada di dalam Yesus dan Yesus berada di dalam kita. Mohonlah dengan kusyuk kepada Roh Kudus setiap hari, agar setiap hari dengan setia dan dengan konsisten Roh Kudus membawa kita untuk membaca dan mengerti firman Tuhan. Setiap hari dengan konsisten. Karena itulah yang sudah kita imani dan amini tadi. Bahwa di dalam kehidupan kita yang kita tahu, seperti yang Tuhan kehendaki adalah untuk memuliakan Tuhan. Antara lain dengan beribadah. Firman Tuhan adalah elemen utamanya bersama dengan Roh Kudus. Dua elemen itu aja. Jadi setiap hari berdoalah dengan kusyuk agar Roh Kudus membawa kita untuk membaca firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta katakan Roh Kuduslah yang membawa kita. Artinya saya tidak perlu bawa-bawa firman Tuhan, tidak perlu cari-cari untuk membaca firman Tuhan. Jangan sampai kita punya pikiran yang seperti itu. Karena Roh Kudus Tuhan yang akan membawa kita membaca firman Tuhan ada di dalam kita. Artinya kita menjadi alat Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan. Artinya apa? Kalau hari ini kita tidak melihat firman Tuhan itu sedang kita baca dan kita mengerti, kita harus berdoa lebih kusyuk lagi, lebih banyak lagi, ajak orang di keluarga lebih banyak lagi untuk bersama-sama mendengar suara Roh Kudus yang setiap hari berteriak-teriak kepada kita, jemaat Tuhan, untuk baca Alkitab. Untuk mengerti apa yang kita baca, yang kemudian nanti kita tahu dari konteks Alkitab, Roh Kudus sendiri akan menuntun kita untuk melakukannya. Dari mana Pak Pendeta tahu bahwa Roh Kudus setiap hari berteriak-teriak supaya jemaat Tuhan baca firman Tuhan? Dikatakan di nas kita. 3 elemen tadi, 3 aktor tadi, pokok, ranting, dan buah, 3-tiganya itu di dalam firman Tuhan. Salah satu implikasinya adalah si pokok ini melalui Roh Kudus tentunya setiap hari memberi makan firman Tuhan kepada ranting, kepada kita. Kalau kita nggak sadar Roh Kudus itu setiap hari berteriak kepada kita untuk kita baca firman Tuhan. Sampai kita mengerti, artinya kita tidak mengerti ilustrasi pokok anggur yang barusan kita renungkan bersama. Jelas, Roh Kudus setiap hari berteriak-teriak kepada kita. Baca firman Tuhan, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Oh, terima kasih Pak Pendeta. Saya sekarang semakin jelas bahwa membaca firman Tuhan adalah bagian daripada seluruh ilustrasi pohon anggur tadi. Sekarang gimana Pak Pendeta? Saya setiap pagi kok sebelum saya menunaikan aktivitas harian saya, baca saya firman Tuhan. Ada yang namanya renungan tuh 1 ayat, terus ada penjelasannya saya baca. Saya lihat juga orang tua saya baca firman Tuhan. Ibu saya baca pagi hari, ayah saya baca malam hari. Semua di rumah kita baca firman Tuhan minimal 1 ayat tiap hari. Kita perlu disambar geledek begitu ya untuk menyadarkan kita bahwa bukan itu yang Tuhan mau. Pembacaan firman Tuhan yang adalah salah satu manifestasi bahwa kita berada di dalam firman dan firman di dalam kita. Sebegitukah sehari 1 ayat dan mengerti berdasarkan penjelasan yang ada di dalam buku renungan? Seperti itukah? Kalau kita mengerti artinya di dalam firman dan firman di dalam kita, yang adalah hidup kita adalah diisi oleh setiap ayat yang ada di dalam Alkitab ini 1 ayat 1 hari, bukan itu yang dimaksud. Untuk mengerti ayat ini baca
penjelasan dari renungan satu ayat di buku-buku renungan itu. Bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan itu. Yang dimaksud adalah pagi, siang, malam tanpa henti-hentinya dengan berdoa memohon urapan dari Roh Kudus. Kita selalu bersama-sama dengan firman Tuhan ini. Ayat demi ayat. Renungan demi renungan. Dan bagaimana melakukan itu yang terbaik di dalam keluarga? Kembali lagi. Mesbah keluarga, di mana di dalam mesbah keluarga itu dalam bimbingan Roh Kudus disepakati bersama untuk keluarga itu bersama-sama membaca firman Tuhan. Contohnya misalkan tanggal 1 Januari kita akan membaca Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Si ibu membaca, si ayah membaca, si anak-anak membaca ayat-ayat yang sama. Kemudian di dalam mesbah keluarga direnungkan. Begitu juga tanggal 2, tanggal 3. Demikian seterusnya sampai 31 Desember nanti. Penerapan kedua, saya mendoakan dan kita semua tentunya berdoa dengan kusyuk agar Roh Kudus membimbing kita untuk setiap hari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam mesbah doa keluarga tadi. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menutup dengan mendoakan kita semua. Akan apa yang Tuhan sampaikan pada kita untuk kita hidupi di sepanjang 2023 ini.